Aku harus melakukan ritual di kamar aku, di rumah aku, terus kata si pimpinan aku, nanti ya mereka akan datang, mereka akan ambil nyawa mamaku. Belum sempet ngeluarin, Belum sempet mengeluarkan itu, kejadiannya udah mulai. Jadi si perempuan ini tuh ternyata pada saat itu yang selama ini ngikutin Lea itu hadir di situ masuk dan masuk ke perempuan ke ini. perempuan itu. Shalom pemirsa Live Channel dimanapun berada, senang sekali saya Pendeta Marcel sekarang boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara dalam acara yang luar biasa, apalagi kalau bukan Way Out. Karena kita percaya dalam setiap masalah, tantangan, persoalan kehidupan setiap kita selalu ada jalan keluar. Dan ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya di mana Lea sudah memberikan kesaksian yang luar biasa bagaimana dia dikuasai oleh kuasa kegelapan, bahkan dia dikuasai oleh 365 kuasa kegelapan atau roh jahat. Dan bersama kita juga sudah ada Markus, sahabat dari Lea, yang menyaksikan bagaimana dia diganggu oleh kuasa kegelapan. Karena kita tahu bersama, iblis tidak pernah memberikan segala sesuatu itu secara gratis. Ketika dia memberi, dia pasti akan mengambil banyak. Dan itulah yang akhirnya dialami oleh Lea. Inilah dia, Lea dan juga Markus. Apa kabar? Hai, ketemu lagi, tos lagi. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Oke, Lea akhirnya dikuasai oleh 365 roh jahat. Memang pada saat itu Lea akhirnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan akhirnya merasa diri sangat powerful. Tapi yang seperti yang tadi kita sudah bilang bahwa iblis kan nggak pernah kasih segala sesuatu secara gratis. Jadi dia kasihnya sedikit bahkan ngambilnya banyak. Nah, di dalam proses itu Lea dalam kondisi di mana punya kekuatan. Apa yang iblis tadi mau ambil dari Lea selain daripada mohon maaf dia ajak untuk lakukan dosa tadi dalam ritualnya? Pada akhirnya aku punya perjanjian, aku mau berikan nyawa mama aku sih ke mereka gitu, karena kekecewaan aku itu kan. Karena pada saat aku melewati kejadian kecelakaan di laut dan aku selamat, aku kan mikirnya orang tuaku ngasih aku pelukan, oh anak kesayangan aku, tapi ternyata kan enggak kan. Nah dari situlah kepahitan aku memuncak dan aku bilang ke mahaguru aku, ya udahlah kamu habisin aja nyawa mama aku, keluargaku mau kamu ambil juga nggak apa-apa. Kalau kamu sendiri gimana? Si mahaguru aku nanya ke aku, kamu mau ambil aku juga nggak apa-apa gitu. Aku akan all out aja, aku berikan hidup aku ke kalian gitu. Nah disitulah proses aku ketemu sama Tuhan Yesus. Oke, jadi akhirnya ternyata yang mereka mau adalah nyawa. Dan betul. Buah dari kepahitan tadi ingin memberikan mama. Iya, lewat ritual ya. Lewat ritual. Aku harus melakukan ritual di kamar aku, di rumah aku. Terus kata si pimpinan aku, nanti ya mereka akan datang, mereka akan ambil nyawa mamaku. Dan ternyata sebelum nyawa mamaku diambil sama si demonsnya, itu Tuhan Yesus datang di kamar aku. Oke, jadi artinya Lea sudah sampai titik di mana Lea sudah benar-benar bulat tekadnya untuk mengorbankan mama. Dan akhirnya sudah memulai ritual itu. Udah. Dan ketika dalam ritual itu yang sudah mau berhasil sebenarnya, di mana nyawa mama sudah akan diambil oleh orang-orang jahat ini, roh-roh jahat ini. Roh-roh jahat itu. Tuhan Yesus datang. Seperti apa kondisinya? Jadi aku tuh begitu beres ritual, aku nungguin Kak ini, mamaku kok nggak mati-mati, maaf ya, kok tetap masih nafas, walaupun nafasnya udah yang kayak, udah gitu, udah mau mati lah, tapi nggak mati-mati gitu. Pada saat itu aku nunggu mama aku, badan aku ini dunia paralel ya Kak, badan aku tuh dibanting, ini badan aku ya. Posisinya tuh begini nih. Ada yang pegangin sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi megangnya tuh nggak ngoyo, pastor. Megangnya tuh cuman megang biasa aja gitu, kayak ditahan gitu. Pada saat aku ngeliat ke depan, ada yang jalan ke arah aku, tangannya begini. Aku sayang sama kamu. Harusnya kan
oh Tuhan gitu kan. Enggak, aku ajakin berantem. Aku bilang, aku tahu kamu siapa. Gara-gara kamu nih, aku benci banget nih. Gara-gara kamu nih, mama aku mukulin aku. Gara-gara kamu, kakak aku. Pokoknya semuanya tuh aku, unek-unek tuh aku keluarin di situ. Pada saat itu aku bisa melihat di kamar aku ada kayak cermin. Dari kiri ke kanan, dang kebuka. Itu aku dari masih bayi, masih kecil, dipukulin mama aku. Terus ada video yang juga aku nggak bisa lihat, nggak jelas. Itu ternyata masa depan aku. Jadi aku bilang, ini loh Tuhan kenapa aku nggak suka sama kamu? Karena aku ngelewatin ini. Tapi kata Tuhan, memang manusia harus melewati semua ini. Yang di depan itu kamu tidak tahu. Tapi kalau kamu pegang tangan aku, kamu akan bisa melewatinya tuh tidak seberat yang aku lewatin sekarang saat ini. Jadi pada saat itu Lea udah tahu itu Tuhan Yesus. Yes. Tapi Lea menyalahkan. Iya, Kenapa? aku kesel. Kenapa Lea berpikir bahwa semua yang Lea alami karena Tuhan Yesus? Karena pada saat karena gini, itu pertanyaan yang sangat bagus, Pastor. Karena mamaku, papaku pada saat itu Kristen. Tapi KTP. Jadi aku nggak percaya sama yang adanya Tuhan yang sangat baik itu. Buktinya nyokap aku kayak gini gebukin aku. Buktinya papa aku main perempuan. Mana kekristenan yang seperti apa? Makanya kenapa pada saat Tuhan Yesus datang, aku menyalahkan Tuhan Yesus ya. Oke. Gitu. Dan, aku benci sama Tuhan Yesusnya. Dan respon Tuhan adalah menunjukkan. Aku mengasihi kamu, iya. Oke. Dan akhirnya apa yang dirasakan? Itu yang membuat aku kayak, Tuhan di saat dunia ini benci sama aku, Pastor balik sama yang episode kemarin. Karena sama iblis segitu banyaknya. Kalau ini logika aja ya dipakai ya. Kalau misalnya aku kenalan sama orang, cowok mana yang mau Pastor? Pasti kan, gitu kan. Ini enggak, Tuhan justru datang ngomong aku sayang sama kamu. Cuman dia doang, Pastor. Cuman Tuhan Yesus aja yang bisa menerima aku, yang mau mencintai aku dan memulihkan semua hidup aku. Hingga saat ini. Jadi pada saat itu, seorang Lea yang sudah dikuasai iblis jatuh sebenarnya. cinta aku sama Tuhan Yesus. Ngerasain kasih Tuhan yang luar biasa. I'm in love with Jesus Christ. Wow, setelah kejadian itu apa yang terjadi? Untuk proses dilepaskannya ilmu aku tuh memang gak gampang ya. Itu prosesnya lama banget. Dan itu terjadi di salah satu rumah guru sekolah minggu aku. Di I3 Malang juga, di sana. Tapi akhirnya puji Tuhan setelah proses kurang lebih 3 bulan, akhirnya terlepas semuanya itu, 365 itu. Dan pada saat terakhir roh kegelapannya itu keluar, aku bisa berbahasa roh, Pastor. Kayak dimateraikan itu, kata pendeta Anton Tuanakota. Kan aku pas berbahasa roh tuh aku gini, ngeliat ke pastornya gini, karena aku bingung nih apa nih, lidah aku tuh terus tuh berbahasa roh. Terus kata pastornya, itu bahasa roh, itu Tuhan bener-bener memateraikan, udah cukup, udah selesai. Oke, artinya yang aku lewati. Setelah kejadian malam itu ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, akhirnya ngerasain kasih Tuhan, jadi jatuh cinta sama Tuhan, akhirnya membawa diri untuk mau diproses sama Tuhan. Dan akhirnya dilepaskan setelah 3 bulan keliling ke... Iya, aku kesaksian, aku gara-gara aku dilepaskan itu kan jadi kan dari mulut ke mulut ya, jadi kayak tahu nih, ini ada anak yang baru keluar dari sekte sesat nih, gini. Diundanglah aku kesaksian di gereja mana, itu tanpa berhenti, walaupun aku capek, aku bilang Tuhan nggak apa-apa, aku lakukan karena aku mau menyenangkan hatimu. Tapi capek sebenarnya Kak, karena peperangan rohaninya kan yang bikin aku capek. Ya, karena balik lagi ya, iblis kan nggak tinggal diam ya, apalagi ketika Lea sudah dalam kondisi itu, Lea menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan disampaikan, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, akan ada banyak jiwa yang datang sama Tuhan. Nah, dalam proses Lea sudah lepas dari kuasa kegelapan, sudah dilepaskan dari segala keterikatan itu, Lea jadi berkat bagi banyak orang. Serangan-serangan apa yang dialami? Wah, peperangan rohaninya luar biasa. Jadi, long story short, tahun 2009 aku punya teman namanya Kak Henry dan Kak Markus. Inilah orangnya. Inilah orangnya. Oke, kalau gitu kita pengen lihat dari perspektifnya seorang Markus. Oke. Kan tadi Lea sempat bilang dari 2009 kenal 2009. sama Henry.
Terus dia tuh kenal sama Henry, terus cerita sama Henry sepertinya. Yes. Dan dia cerita sama aku. Kesaksian. Terus aku bilang, penasaran dong, aku pengen denger langsung. Yes. Terus tahun berapa sih itu, 2010 atau 2011? 2010. Kita ketemuan langsung di salah satu mall, waktu itu dekat-dekat Senayan mallnya. Kita ngobrol bertiga, dia ceritain semua Aku tuh. kesaksian. Semua sama seperti yang ceritain ke pastor. Dan pada saat itu aku kan kaget mendengar cerita itu. Dan pada saat itu pun, kita udah masih ngalamin. Iya, masih sering. Pada saat dia cerita ke kita pun, masih menyerang. Masih si iblis menyerang. itu. Serangan seperti apa? Kita tuh kalau cerita waktu itu apa sih? Berasa pusing gitu ya, pada Iya. pokoknya kayak Kok- fisik kita tuh Kok berat ya, Le? Gitu. Aku selalu ngomong itu, kok ini berat ya Kenapa ya? badannya. Bilang, gak apa-apa berdoa aja, aku bilang. Karena ketika aku kesaksian, aku bercerita seperti ini kan, kuasa gelapnya kan nggak mau dilucutin kan, nggak mau dibongkar kan ceritanya. Iya, gitu. dia iblis tuh nggak mau dipermalukan. Yes, Dengan tidak cara mau itu kan dia, dibongkar. Lea mempermalukan iblis karena dia ceritanya iblis itu kalah kan, dia berhasil Iya. melepaskan. Dia nggak mau dipermalukan seperti itu. Makanya pada saat cerita diserang, pada saat kita pulang pun aku masih WhatsApp, Oh, iya. kok aku masih berasa ini ya, Betul, sampai betul. rumah gini-gini. Aku ingat Oh doa betul. aja, doain pakai minyak urapan Iya, dan segala macam. betul. Oke, udah selesai. Terus akhirnya setelah itu kita kan punya sahabat juga, seorang sutradara, namanya Ari Aziz. Kita cerita tuh kan sebagai orang yang entertain kan kayaknya gatel banget ya kalau ngedengar cerita kayak gini kan. Pengen sharing kesaksian. Kayaknya bagus tuh Ri kalau dibikin film gitu. Oh boleh. Seru juga, ketemuin dong sama orangnya. Nah ketemuan lah itu pada waktu itu tahun berapa ya? 2011 ya? 2012 atau 2013 Iya. gitu setelah itu. Dan kebetulan momennya tuh pas pada saat waktu itu aku mau ulang tahun. Ceritanya ini jam 12 malamnya nih aku ulang tahun. Akulah ketemu kita aku sama Henry, Ari sama ada temennya lagi, Ada satu perempuan. orang lagi. Kita nggak bisa sebutin namanya, takut orangnya ini. Jadi Ari itu udah ketemuan sama cewek ini, satu ini. Dan ternyata cewek ini tuh punya background yang sama persis seperti dia. Cuman bedanya kalau dia ini nggak terlibat dengan sekte-sekte. Sekte. Cuman orangnya ini dia kepahitan luar biasa dan sangat sensitif. Jadi gampang banget dimasukin sama Yes. roh-roh jahat. Nah pas itu aku duluan sama Henry datang ketemu berempat. So, habis itu datanglah Lea. Aku Udah kita nyusul. ngobrol, ketua di restoran itu udah selesai makan, kita pindah ke kafe yang di hotel yang sama Iya, ya. betul. Itu hotelnya hotel Iya. zaman dulu banget memang. Hotelnya udah spooky sebenarnya. Hotel spooky. Udah pas saat itu kita ngobrol-ngobrol biasa. Lea cerita, si perempuan ini Yang juga perempuan, cerita ya. Dan rencananya waktu itu Lea tuh mau ngasih visi dia. File. Aku mau kasih file Kesaksian. kesaksian aku. Jadi kan sebelum kita Blueprint, nonton, sebelum kita nge-brief buat satu skenario atau untuk film kan biasanya kita lihat dulu dong jalan ceritanya seperti apa. Backgroundnya gitu. Pada saat itu dia tuh mau ngasih itu, Aku bawa blueprint itu papaku yang bikin dulu. Jadi clipping semua cerita tuh ada. Wow. Jadi aku datang ke sana itu tujuannya untuk menunjukkan itu ke Kak Ari Aziz ini, si sutradara ini. Ini loh, gitu. belum sempet ngeluarin, Belum sempet mengeluarkan itu. kejadiannya udah mulai. Jadi si perempuan ini tuh ternyata pada saat itu yang selama ini ngikutin Lea itu hadir di situ dan masuk ke perempuan ini. ke perempuan itu. Jadi perempuan ini juga ngelihat ya, Iya. Le, Posisinya di sini. Le yang ngikutin lo tuh fisiknya begini-begini ya? Apa kan dijelasin Iya. spesifik banget sampai akhirnya kata Lea, iya dia bener. Sambil ngomong itu kan lihat di sebelahku gitu. Jadi Modelnya, jadi dia tuh modelnya kayak gini ya, gitu. Jadi dia Iya, duduk di aku sofa. Jadi si perempuan itu di sini, Lea di sini. Jadi dia mandangnya tuh ke situ Mandang ke arah terus. sini aku. Terus sebelah udah gitu dia izin ke toilet ya. Iya, Izin ke toilet, begitu balik dari toilet makin jadi-jadi. iya dia perempuan itu. di sini kan ada kalian ya di situ. Terus aku tuh maksudnya mau lihat-lihatan, maksudnya kayak kalian lihat nggak sih itu perubahan di Si si perempuan wanita ini, ini? Karena saking excitednya bercerita, tidak paham dengan cara mata aku melihat gitu. Dan ternyata si wanita ini udah langsung poses kemasukan. Udah masuk. Suaranya itu berubah, distorsi, dan bule yang ada di bar itu sampai berdiri 2 orang bilang, "What's going on?" Terus aku bilang, "Gak apa-apa, dia lagi batuk." Aku bilang, "No, itu bukan batuk itu." Karena suaranya si Beda banget. perempuan ini Berubah. beda. Sudah kemasukan dari
roh yang selama ini aku sembah di dalam sekte itu. Ke kamar hotel, aku masuk ke toilet, ke kamar mandi. Pokoknya di kamar, kita di kamar dulu nih. Di kamar dulu dia udah nyerang, udah mau lompat ya. Udah mau lompat. Dan dia tuh berubah. Wah, suaranya kalau pastor suka dengar film horor orang kerasukan, suaranya berubah jadi berat, distorsi, menyeramkan. Ya itu perempuan itu sama persis suaranya seperti itu. Wow.